wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Yunita Permatasari binti Uswatun Hasanah dan Ria Zahratul Mufidah, mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai teori belajar sosial Albert Bandura. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian teori belajar sosial. Yang kedua, biografi Albert Bandura. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial. Yang keempat, teori peniruan atau modeling. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Dan yang terakhir, penerapan teori belajar sosial dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura merupakan psikolog Amerika yang lahir pada 4 Desember 1925 di Kanada. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Studi experience atau pengalaman belajar Albert Bandura. Pada tahun 1949, Albert Bandura mendapatkan gelar sarjana di University of British of Columbia dalam bidang psikologi. Pada tahun 1951, beliau memperoleh gelar master di University of Iowa dalam bidang psikologi. Dan pada tahun 1952, beliau meraih gelar doktor di University of Iowa dalam bidang psikologi klinik. Work experience atau pengalaman kerja. Setelah lulus doktor, beliau bekerja di Stanford University. Beliau banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Penghargaan Albert Bandura. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan kemudian menerima penghargaan American Psychological Association untuk Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980 oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Eksperimen Albert Bandura. Albert Bandura mencetuskan teori kognitif sosial yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan orang dewasa. Beliau membuktikannya dengan eksperimennya yang terkenal, yaitu eksperimen Bobodol. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dengan kata lain, informasi didapatkan dengan cara memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Konsep teori pembelajaran sosial. Yang pertama yaitu reciprocal determinism, yaitu
pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Yang kedua, beyond reinforcement. Individu dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement atau penguatan yang terlibat berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Itu merupakan pokok teori belajar sosial. Self-regulation. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Teori peniruan atau modeling. Teori peniruan merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contohnya yaitu orang tua dan guru memainkan peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-anak untuk menirukan tingkah laku membaca. Unsur-unsur teori peniruan. Yang pertama yaitu perhatian, yaitu subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Yang kedua, mengingat. Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Yang ketiga, reproduksi gerak. Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek juga dapat menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu. Jadi, subjek harus termotivasi untuk menirukan perilaku yang telah dimodelkan. Jenis-jenis teori peniruan. Yang pertama yaitu peniruan langsung. Peniruan langsung adalah meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya, meniru gaya penyanyi yang disukai. Yang kedua, peniruan tidak langsung. Peniruan tidak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya yaitu meniru watak yang dibaca dalam sebuah buku. Yang ketiga yaitu peniruan gabungan, yaitu menggabungkan antara peniruan langsung dan peniruan tidak langsung. Contohnya yaitu pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Yang keempat yaitu peniruan sesaat, yaitu tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian di TV tetapi tidak boleh dipakai di sekolah.
Dan yang terakhir yaitu peniruan berkelanjutan, yaitu tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Kekurangan dan kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Setiap teori pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pengaplikasiannya. Di sini, teori belajar sosial Albert Bandura memiliki kekurangan. Jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kelebihan dari teori belajar sosial Albert Bandura yaitu lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Penerapan teori belajar sosial dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam aplikasi teori belajar Albert Bandura terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam, keteladanan tertinggi ada pada Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi kaum muslimin seluruhnya. Hal ini tidak lain karena Allah telah menetapkan agar Rasul-Nya selalu menjadi contoh yang baik, dan karena Allah lah yang telah mendidiknya dengan didikan yang sebaik-baiknya dengan disesuaikan dengan teori Albert Bandura bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku, serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan hasil dari pengalaman tidak langsung. Cukup sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.